Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Ahdari dengan NIM 2414200013, yaitu mahasiswa prodi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, jadi video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi di bawah bimbingan Bapak Dedi Susanto. Dalam video ini saya akan membahas e-commerce berbasis syariah melalui studi kasus nyata platform PDSKAL Pasar Digital Syariah Kalimantan. Jadi kita akan bahas mulai dari pengertian e-commerce, bentuk-bentuknya, teknologi pendukungnya, prototip mobil commerce, hingga cara merancang sistem e-commerce yang sesuai prinsip Islam. Untuk itu, mari kita bahas materi tersebut secara mendalam. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian e-commerce. Nah, di sini ada definisi e-commerce menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada London tahun 2021. E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk melakukan transaksi bisnis secara digital antara organisasi dan individu. Nah, yang kedua itu ada Turban et al. Tahun 2018. E-commerce merupakan proses pembelian, penjual, transfer atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada Kotler dan Armstrong tahun 2020. Nah, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer atau perangkat digital lainnya untuk melakukan pembelian dan atau penjualan. Jadi, sintesis e-commerce adalah sistem transaksi ekonomi berbasis teknologi digital yang menghubungkan penjual dan pembeli melalui platform elektronik secara efisien, transparan, dan lintas batas geografis. Yang kedua yaitu ada karakteristik utama e-commerce, yaitu transaksi elektronik, jaringan global, interaktivitas, personalisasi, densitas informasi tinggi. Manfaat syariahnya yaitu efisien biaya, jangkauan luas, transparansi penuh, dan juga pemberdayaan UKM muslim. Terus yang ketiga itu ada sejarah singkat e-commerce di Indonesia. Nah, jadi pada tahun 1996 internet mulai masuk ke Indonesia secara komersial. Tahun 1999 kemunculan platform awal seperti Bineka.com. Nah, tahun 2010 era pertumbuhan Tokopedia dan Bukalapak berdiri. Selanjutnya yaitu pada tahun 2015 marketplace besar seperti Shopee dan Lazada masuk ke Indonesia. Tahun 2020 kini akselerasi pesat pasca pandemi. Transaksi e-commerce Indonesia menembus yaitu 476 triliun 2023 kata data. Selanjutnya kita masuk di manfaat e-commerce bagi bisnis syariah. Yang pertama itu ada efisiensi biaya. UMKM Muslim tidak perlu menyewa toko fisik yang mahal. Bisnis dapat dijalankan secara online dengan modal lebih rendah dan jangkauan lebih luas. Selanjutnya yang kedua itu ada jangkauan pasar luas. Produk halal dari Kalimantan Barat dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui platform digital tanpa batas geografis. Selanjutnya yaitu transparansi harga. Sesuai prinsip amanah dalam Islam, harga dan biaya transaksi ditampilkan secara jelas dan terbuka kepada pembeli tanpa unsur penipuan. Selanjutnya yaitu kemudahan dokumentasi. Rekam jejak transaksi digital mendukung prinsip syahadah, yaitu kesaksian. Setiap transaksi tercatat otomatis, memudahkan audit dan pelaporan yang transparan. Sedangkan pemberdayaan UMKM mengurangi ketergantungan pada
tengkulak yang berpotensi eksploitatif. UMKM Muslim dapat langsung menjangkau konsumen tanpa perantara yang merugikan. Yang terakhir, keunggulan kompetitif, yaitu diferensiasi produk halal di pasar digital. Memberikan nilai tambah sertifikasi halal menjadi keunggulan yang menarik segmen pasar Muslim yang terus berkembang. Selanjutnya masuk di perbedaan aspek landasan produk dan pembayaran, yaitu e-commerce konvensional dan juga e-commerce syariah PDSKAL. Yang pertama itu ada landasan konvensional, profit maksimal sebagai tujuan utama. Syariah, masalah kemaslahatan umat, profit yang halal dan berkah. Selanjutnya yaitu di produk konvensional, semua produk boleh dijual, halal maupun haram. Sedangkan di syariah, hanya produk bersertifikat halal yang diperbolehkan. Sedangkan di pembayaran konvensional termasuk kredit berbunga atau riba. Sedangkan syariah menggunakan akad syariah seperti murabahah dan juga qard. Nah, sedangkan transparansi, penyelesaian sengketa dan promosi konvensional vs syariah. Transparansi konvensional tidak diwajibkan secara formal, syariah diwajibkan. Bagian dari prinsip amanah, harga biaya, dan informasi produk harus jelas dan jujur. Sedangkan di penyelesaian sengketa konvensional melalui jalur hukum konvensional pengadilan umum. Sedangkan di syariah diselesaikan melalui Dewan Pengawasan Syariah DPS sesuai prinsip Islam. Sedangkan di promosi konvensional termasuk undian berhadiah yang mengandung unsur maisir yaitu perjudian. Sedangkan di syariah tidak menggunakan praktik maisir, promosi harus halal dan etis. Nah, selanjutnya kita masuk di bentuk-bentuk e-commerce. Nah, yang pertama itu ada business to business, B2B. Nah, definisinya tuh transaksi antara perusahaan. Nah, sedangkan yang kedua itu business to consumer, yaitu B2C. Definisinya perusahaan menjual langsung kepada konsumen. Sedangkan yang ketiga itu consumer to consumer, yaitu C2C. Definisinya konsumen menjual kepada konsumen lain. Sedangkan yang D, konsumen to business, yaitu C2B. Definisinya individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Sedangkan yang E, business to government, yaitu B2G. Definisinya perusahaan bertransaksi dengan pemerintah. Sedangkan yang F, government to consumer, yaitu G2C. Definisinya pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk di teknologi untuk sistem informasi bisnis syariah, yaitu ada halal blockchain, yaitu definisinya teknologi pencatatan data yang aman, transparan, dan sulit diubah. Sedangkan yang kedua itu artificial intelligence AI, yaitu definisi teknologi yang memungkinkan sistem berpikir dan mengambil keputusan secara otomatis. Sedangkan yang ketiga itu cloud computing, yaitu definisinya teknologi penyimpan dan pengelolaan data melalui internet. Sedangkan yang D, mobile teknologi, yaitu definisinya teknologi berbasis perangkat mobil seperti smartphone dan tablet. Sedangkan yang E, big data analytics, definisinya teknologi untuk mengumpulkan mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah yang besar. Sedangkan yang terakhir itu digital payment syariah, definisinya sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, selanjutnya kita masuk di prototip mobil commerce PDSKAL. Nah, yaitu halaman utama beranda menampilkan logo PDSKAL, kategori produk halal, promosi UMKM, jadwal salat, dan notifikasi waktu azan. Nah, selanjutnya itu di halaman produk menampilkan foto sertifikat halal, deskripsi produk, harga transparan, ulasan pembeli, dan informasi penjual. Selanjutnya proses transaksi, tersedia keranjang belanja, pembayaran syariah,
transfer, e-wallet atau COD, pay letter dan syariah, serta persetujuan akad digital. Terus selanjutnya fitur unggulan syariah, halal checker, cek status halal produk. Nah, panduan belanja halal, edukasi belanja sesuai syariah, notifikasi salat, pengingat waktu salat, kalkulator zakat, penghitung zakat usaha, laporan keuangan syariah, rekap transaksi sesuai syariah. Nah, selanjutnya yaitu keamanan data, yaitu menggunakan enkripsi, autentikasi 2 faktor, 2FA, perlindungan privasi pengguna, dan penyimpanan data yang aman sesuai regulasi Indonesia. Nah, yaitu selanjutnya kita masuk di merancang sistem e-commerce berbasis syariah, yaitu yang pertama ada prinsip halal, jadi semua produk harus halal dan diverifikasi sesuai syariah. Yang kedua, yang B, yaitu prinsip transparansi atau amanah, harga dan informasi produk ditampilkan secara jelas dan jujur. Selanjutnya kita masuk ke prinsip keadilan, adli, semua penjualan mendapat kesempatan yang sama dan biaya yang adil. Dan D, yaitu larangan riba, tidak menggunakan bunga, hanya akad yang sesuai syariah. Yang E, larangan gharar, produk dan transaksi harus memiliki informasi yang lengkap dan jelas. Terus yang F, larangan maisir, tidak ada unsur perjudian, spekulasi atau promosi berbasis keberuntungan. Yang G, yaitu penyelesaian sengketa, masalah transaksi diselesaikan melalui mediasi DPS dan arbitrasi syariah bila diperlukan. Nah, baiklah, sebagai kesimpulan dari materi saya di atas, yaitu platform PDSKAL adalah bukti nyata bahwa e-commerce dapat dirancang sepenuhnya sesuai nilai-nilai Islam, mulai dari teknologi blockchain untuk transparansi halal, pembayaran berbasis akad syariah, hingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui DPS digital. Nah, rekomendasi untuk pengembangan PDSKAL yaitu segera daftarkan platform ke OJK dan DSN MUI untuk legitimasi hukum bangun kemitraan dengan Basnas Kalimantan Barat. Untuk integrasi zakat digital, luncurkan program pelatihan digital onboarding bagi UMKM muslim di daerah. Kembangkan fitur AI halal checker berbasis database MUI yang terupdate real time. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.